Iya, manajemen logistik untuk pertemuan kedua. Ya. Juga pada bab 2 kebetulan ini babnya tadi bab 1 itu pendek. Ya. Bab 2 ini mengenai ruang lingkup logistik. Ya. Jadi sesuai yang sudah saya kemukakan, ruang lingkup utamanya yaitu dari sumber supply itu inbound logistik dulu ke manufacturing atau ke plan and operation kalau untuk shipping, lalu outbound logistik lagi kepada end user-nya. Ya. End user-nya berarti consignee lah kalau pada shipping ya. Tentu aja yang namanya inbound logistik sesuai tadi 3 data yang penting bahwa transportation, inventory, dan tentu aja penyimpanan juga ya. Jadi pastilah kalau transportasi, penginventarisasian atau pendataan tentu ada order dulu tadi. Makanya dilakukan inbound logistik acquisition, ya ada pengarahan dulu yang mau di inbound logistikannya barangnya. Tentu aja jangan sembarang kirim, harus ada protective packagingnya, dikemas yang baik lah. Kalau warehousing kan tadi sudah ya, bahwa transportation, inventory, and storage ya, berarti pasti melalui pergudangan dulu. Kalau material handling ya berarti tadi sesuai misi juga harus dijaga barangnya jangan sampai rusak. Dan tentu ada informasi. Dan sekarang ini lebih mudah informasinya karena melalui electronic data interchange ya. Jadi udah tahu si manufacturing bahwa yang mau dikirimnya apa, kapan dikirimnya, barangnya apa gitu udah tahu. Hanya yang pasti harus ada supply schedulingnya karena di jadwalkan kapan akan dikirimnya, kapan sampainya gitu ya. Itulah yang merupakan physical supply atau untuk material management ya. Lalu tentu kalau sudah sampai manufacturing akan diolah dari barang mentah menjadi barang jadi. Ya contohnya tadi dari karet mentah menjadi ban mobil. Tentu aja kalau udah jadi ban mobil banyak end user yang memerlukan gitu. Maka berarti akan outbound logistik lagi. Ya mungkin melalui pedagang besar dulu, melalui retailer dulu dan melalui toko-toko, tapi yang pasti ke end user juga. Ya. Itu juga sama, melalui beberapa kali transport, pasti harus terdata sesuai jadwal tadi, sesuai data tadi. Order processing, ya sama lah. Setiap kegiatan itu pasti melalui ada order dulu. Tanpa ada order, nggak ada yang bertanggung jawab kan untuk melakukan kegiatannya. Product scheduling, ya kalau ini dischedulkan, didatakan, dijadwalkan pembuatannya. Kalau yang banyak, ya harus cepat. Kalau perlu lembur gitu ya, untuk bikin banyak. Kalau banyak, ya kalau sedikit ya barangkali santai aja gitu ya. Oke. Tentu aja protective packaging sama. Setiap barang dikemas dulu yang baik sebelum dikirimkan. Dan pasti sama. Sebelum dikirimkan, ya digudangkan dulu. Sehingga pasti didatakan di gudang itu. Yang mau dikirim ke si A 5 buah, kapan dikirimnya, ke si B sekian buah, kapan dikirimnya gitu. Itu ada di gudang tentu dapat didatakannya. Material handling ya kapanpun kegiatan pengiriman pasti harus menjaga barangnya jangan sampai rusak. Dan pasti harus ada information maintenance juga karena yang akan dikirim ya harus tahu bahwa kapan dikirimnya gitu ya. Dan tentu sebagai proses outbound logistik akan mendistribusikan kepada siapa dan tentu terschedule gitu kapan terjadwal gitu ya kapan akan dikirimnya. Itulah tentang physical distribution dari product management tadi ya.
Tentu ini sama saja dengan urusan shipping juga. Tapi ya gitu, kalau ini manufacturing, bikin barang jadi baru di outbound logistik kan. Jadi kalau shipping, bikin produksi jasa sejak dari pelabuhan masing pelabuhan tujuan, baru outbound kepada masing-masing consignee-nya ya. Gitu. Nah, ini sesuai yang ada di atas tadi ya, bahwa dari supplier supply bahan mentah dulu, lalu oleh manufacturing diproduksi menjadi barang tertentu, barang jadi tersebut melalui retailer atau pengecer dibeli oleh konsumen, berarti disampaikan kepada konsumen. Berarti beberapa kali logistik juga, atau sering disebut supply chain, rantai supply juga ya. Makanya tadi saya udah bilang bahwa logistik adalah bagian dari rantai supply. Sama melalui transportasi laut juga, bahwa dari shipper, kan tadi udah ya, melalui pelabuhan muat, inbound logistik dulu. Dari pelabuhan muat, oleh shipping dilaksanakan produksi jasa angkutan ke pelabuhan tujuan. Berarti sudah sampai pelabuhan tujuan, akan outbound logistik lagi kepada para consignee-nya ya. Jadi ini juga berupa rantai supply sama juga, dan tentu logistik merupakan bagian dari rantai supply ya. Jadi inbound logistiknya kalau dalam hal shipping memasukkan muatan ke pelabuhan muat. Produksi jasa melaksanakan jasa angkutan dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan. Dan outbound logistiknya itu dari shipping menyerahkan muatan kepada consignee di pelabuhan tujuan karena udah selesai proses produksi jasanya dulu. Gitu ya. Oke. Jadi berarti sama saja untuk proses logistik melalui transportasi laut juga, yaitu seperti tadi dalam hal inbound logistik, sejak dari shipper ke pelabuhan muat, pasti melalui proses transportasi. Dan pasti harus terdata. Tentu ada order dulu tentunya ya, untuk kepada MKL atau freight forwarding kelas C yang akan mengirimkan sampai ke pelabuhan muat tadi. Dan pasti harus dikemas, apalagi melalui kapal. Kapal goyang kiri kanan oleh ombaknya, ya pasti harus packagingnya yang baik lah. Pengemasan yang baik, walaupun break bulk ya dikemas dalam peti ataupun dalam karung yang baik. Apalagi kalau dalam peti kemas. Tentu aja melalui warehousing dulu kalau misalnya muatannya tidak di dalam peti kemas. Dan kalau muatannya di dalam peti kemas, ya pastilah melalui konterier dulu ditaruh di situ setelah sampai pelabuhan itu. Dan material handling ya dimanapun harus dijaga barangnya jangan sampai rusak. Information ya pastilah, namanya juga kegiatan ya pasti harus ada informasi antara pengirim dengan yang menerima, juga di jalan yang melaksanakan kegiatannya harus ada informasi. Nah, jadi kalau untuk produksi jasa, itu artinya jasa angkutan dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan ya. Ya berarti sama itu juga suruh bayar freight. Karena barang dibikin jadi ban mobil juga mau di outbound kepada end usernya ya harus bayar dulu ya. Cuman kalau pada shipping yang bayar itu bisa shippernya, bisa juga consignee-nya. Itu urusan perjanjian antara shipper dan consignee.
Kalau harga barangnya 50 juta, tapi ongkos angkutnya hanya nyampaikan masuk ke dalam pelabuhan 3 juta, dia berarti totalnya bayar dari importer kepada eksporternya itu 53 juta. Jadi kalau shippernya saya deh yang biayai sampai ke pelabuhan tujuan, ya mungkin biayai termasuk freight segala bayarnya 15 juta. Kalau gitu harga barangnya 50 juta, tambah 15 juta, 65 juta bayarnya dari konsignee kepada shipper. Ya. Nah itu perbedaan bayar harga barangnya. Sama saya kira ya. Barang juga begitu. Kalau dikirim, ya pasti ada ongkos angkutnya juga. Jadi berarti untuk produksi jasa ini, yaitu shipping, berdasarkan place utility dan time utility dibayarnya ya. Berdasarkan jauhnya dan berdasarkan lamanya ya. Tentu aja kalau sudah sampai pelabuhan tujuan akan digudangkan dulu, yaitu kontariat ataupun gudang ini satu. Sudah gitu baru diproses untuk outbound logistik kepada konsinyenya. Berarti kalau udah ada proses outbound logistiknya, ada proses transportasi juga karena dari pelabuhan diangkut ke konsinyenya. Ada inventory ya pasti terdata benar gitu ya. Urusan kepelabuhanannya, urusan perusahaan bongkar muatnya, urusan konsinyenya banyak datanya malahan. Proses order ya pasti melalui proses order setiap kegiatan juga saya bilang tadi. Packaging sama, tetap pengemasan harus dijaga. Warehousing ya pasti tadi melalui gudang dulu atau melalui kontariat kalau muatan dalam peti kemas. Dan pasti harus dijaga juga kondisi barangnya dengan material handling yang baik dan informasi yang pasti antara agen perusahaan pelayanan di pelabuhan tujuan ke konsinyenya pasti harus informasi, bahkan dari shipper ke konsinyenya juga pasti ada informasi gitu ya. Dalam kegiatan logistik juga perlu dikenal yang namanya aktivitas kunci dan aktivitas pendukung atau key activities atau supporting activities. Yang mana aja tuh yang aktivitas kunci, aktivitas utama. Jadi untuk diketahui juga pemilah-milahan yang dimaksud dengan aktivitas kunci dan aktivitas pendukung. Sama pada pengangkutan melalui shipping juga begitu ya. Perlu diketahui bahwa ada aktivitas kunci ini terdiri dari standar pelayanan. Artinya pelayanan itu artinya perlu begini, perlu begini, perlu begini, itu namanya standar pelayanan. Tentu aja untuk itu maka harus ada kerjasama pemasaran dan produksi untuk melayani bahkan merespon yang diinginkan oleh pelanggan. Karena kan ngomel misalnya si shipper, si konsinyenya maunya begini, maunya begini, mau begini ya itu tolong. Itu hal itu diperhatikan oleh shipping itu ya. Karena bagaimanapun yang namanya shipper dan konsinyenya itu adalah rajanya lah yang memberi rezeki kepada shipping ya, shipper dan konsinyenya itu ya. Maka layani mereka dengan baik. Apa maunya sih? Gitu. Pilih moda transportasi yang tepat rutenya, sesuai jenis barangnya, biayanya jangan tinggi agar freight kurang biaya sama laba. Nah ini juga artinya memilih kapal juga pilih-pilihlah kapalnya yang rutenya memang ke situ sesuai tujuan barang kita. Barang kita gini, kalau misalnya muatannya dalam peti kemas, kita nggak mungkin mau pesan kepada kapal yang muatannya muatan breakbulk. Makanya harus sesuai jenis barangnya. Biayanya juga jangan tinggi. Agar freight dikurangi biaya sama dengan laba. Kan bayar freight itu kepada perusahaan pelayaran. Perusahaan pelayaran juga keluar biaya itu biaya ini. Ya tentu
labanya adalah freight dikurangi biaya. Kalau bagi shipper dan konsinyenya, harga jualnya dikurangi biaya-biaya itu adalah dapat laba. Laba itu untung maksudnya ya. Tentu aja harus diperhatikan juga inventory management. Ya harus betul-betul terinventarisasi ya. Bahkan kalau perlu dalam penginventarisasian jumlah barang ini, lebihinlah persediaannya. Soalnya gini, yang pesan barang itu misalnya 50 buah. Tahu-tahu dia suatu ketika gara-gara laku banyak, pesannya 70 buah. Itu juga jangan mengecewakan. Kalau memang pesannya 70 buah, ya laksanakan 70 buah juga. Berarti kita harus punya persediaan paling tidak. Dilebihin lah. Jangan sampai mengecewakan. Dia pesannya kan 50. Sediakan 50 juga misalnya. Makanya begitu pesan 70, berarti mengecewakan dia. 20 tidak dapat ditepati. Itu jangan gitu. Makanya perlu persediaan dilebihin. Dan itu sama aja. Kalau untuk perusahaan pelayaran juga, minta bunker dari sini ke Eropa itu 800 ton misalnya. Akan dipakai 800 ton. Sebaiknya kita lebihin lah jadi 1000 ton gitu. Siapa tahu gara-gara ombak besar lambat, kan kita enak punya persediaan. Daripada gara-gara habis kita mampir salah satu pelabuhan. Biaya akan masuk pelabuhan itu. Nah itu antara lain. Pilih perlu inventory management ya. Manajemen pendataan. Proses order dimonitor dan perlu informasi pelaksanaan. Kalau kita mengorder itu ya dimonitor. Sudah sampai enggak ordernya? Sudah tahu enggak yang diorder itu bahwa perlu begini-begini? Itu harus dimonitor. Itu kurang lebih aktivitas utamanya dalam proses logistik. Tapi tentu ada juga aktivitas pendukungnya, yaitu pergudangan. Iyalah, kan harus ada gudang. Sebelum dikapalkan digudangkan, demikian juga setelah sampai pelabuhan tujuan digudangkan dulu sebelum diambil oleh konsinyur. Material handling, itu juga harus dijaga, barangnya jangan sampai rusak. Di atas kapal, di lashing yang kuat, ya, diikat yang kuat. Informasi ya jelas, informasi masih selalu diperlukan. Ya. Kemudian juga tentu aja pengadaan atau pembelian. Nah, kan shipper misalnya milih barang yang mau dibelinya itu ya. Tentu untuk milih yang mau dibeli itu harus sesuaikan waktunya juga sejak pesan sampai disuplai. Jangan sampai kapal 10 hari lagi mau datang. Tahu-tahu ini udah 9 hari kok belum juga datang tuh barangnya misalnya untuk dikirimkan ke kapal. Itu jangan sampai gitu tentunya ya. Pilih supplier yang baik, tentukan waktunya juga. Ya supplier yang baik, jangan sampai barangnya jelek-jelek gitu dari dia. Jangan. Kemasan pelindung itu tadi dikemas dalam peti kemas ataupun juga dikemas dalam peti itu perlu supaya barangnya tidak rusak. Kerjasama tentu dengan unit produksi. Artinya kerjasama kalau perlu dengan yang akan memuat muatan ke atas kapal itu unit produksinya kan. Kerjasama lah, jangan sampai yang punya barang itu tidak mau kerjasama dengan yang memuat ke atas kapal. Pada shipping juga perlu pay plan. Pay plan itu artinya rencana pemuatan untuk peti kemas. Di mana diletakkannya muatan ini itu harus ada rencananya. Karena kalau tanpa direncanakan asal taruh aja, nanti nggak tahunya pelabuhan pertama
ditaruh muatannya di bawah, ya susah, harus bongkar-bongkar dulu. Tapi kalau berencana, oh ini pelabuhan pertama nanti, taruhnya di atas, jadi mudah gitu kan. Begitu sampai pelabuhan tujuan, tinggal ngambil muatannya, dibongkar. Gitu by plan. Tata letak artinya. Cargo manifest itu daftar dari muatan. Muatan itu, muatannya apa, berapa banyak, punya siapa, untuk siapa, di pelabuhan mana dibongkar, itu harus ada datanya. Ya. Kalau Incoterms maksudnya perjanjian antara pengirim dan yang penerima. Itu juga perlu tahu. Itulah FOB misalnya berarti hanya dikirim sampai barangnya di atas kapal aja di pelabuhan muat. Berarti yang akan bayar ongkos angkut atau freight kepada kapal ya nanti di pelabuhan tujuan gitu kalau begitu. Nah itu adalah perencanaannya juga perlu tentu aja antara kegiatan kunci dan kegiatan penunjang tadi itu ada kaitannya. Di kapal misalnya merupakan kegiatan kritis dalam hal packaging, material handling, storing, dan distribution. Kan di atas itu tadi kegiatan penunjang tuh, pengemasan, material handling, penyimpanan, dan pendistribusian. Ya bayangkan aja kalau sampai pengemasannya jelek, penyimpanannya juga terlalu tidak tertata, itu tentu akan lama ya urusannya. Berarti key activities-nya terganggu gitulah maksudnya ya. Pemrosesan pesanan. Ya tentu aja kalau mau pesan itu harus diproses, jangan sampai mendadak tiba-tiba pesan, wah nggak ada pak barangnya, kan susah kalau gitu. Jadi harus jauh sebelumnya ya. Supporting activity juga dapat mempengaruhi prestasi key activities. Ya. Misalnya material handling. Material handling itu artinya menjaga barang jangan sampai rusak. Berarti kalau sampai barangnya rusak gara-gara material handlingnya sembarangan, maka berarti prestasi transportasi juga jadi turun tuh. Bagi key activities-nya menurun jadinya gitu ya. Pemeliharaan proses informasi sangat dibutuhkan ya. Ya informasi segala macam lah itu sangat dibutuhkan oleh siapa juga, oleh key activity, oleh supporting activity ya. Oke. Pertemuan kedua ini termasuk cepat juga nih ya, udah selesai ya. Di sini udah soal latihan ya, berarti sesuai yang arahan tadi saya kerjakanlah soal latihannya ya, jangan sampai Anda tidak mengerjakan soal latihan, nanti nilainya rata-rata akan dapat, kalau rata-ratanya jelek akan dapat tugas lagi di akhirnya, kan nggak enak kalau dapat tugas lagi ya. Gitu. Nah itulah kurang lebih pertemuan kedua, saya kira sekian dulu dari saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.